warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan niatnya sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat berkumpul dalam rangka mengikuti kultum dan kajian Islam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua, rekan-rekan hakim, serta jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang pentingnya sahur sebelum puasa. Masalah sahur ini penting memang dibahas. Mengapa? Karena meskipun bukan syarat sahnya puasa, tapi sangat terkait dengan puasa. Oleh karena itu, sebelum saya membahas tentang sahur, terlebih dahulu saya mengemukakan tentang sedikit mengenai pengertian puasa. Salah satu di antaranya pengertian puasa yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jimai wa ghairihima. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan bergaul dengan suami atau istri. Tadi waktu saya melihat pengertian itu, saya bertanya-tanya, kenapa 3 hal itu dilarang pada saat berpuasa, yaitu makan, minum, dan bergaul dengan suami istri. Ternyata itu memberi petunjuk kepada kita bahwa kalau mau melarang sesuatu, laranglah pada hal-hal yang paling disuka orang. Karena kalau orang sudah bisa mengendalikan diri pada hal-hal yang dia paling suka, insya Allah yang lainnya pun lebih mudah lagi. Padahal saya berpikir, misalnya kenapa bukan di Palu ini bukan dilarang untuk memanjat kelapa? Iya. Padahal itu kan banyak kelapa di sini. Iya. Ternyata memang itu tadi. Ketiga hal ini memang sangat disukai orang. Makan, minum tidak perlu lagi dibahas. Ya. Yang paling penting di sini kata Ibu Heti, yaitu mengenai al-mulasamatu az-zawjain. Ya. Kenapa itu dilarang? Ternyata seingat saya waktu masih muda,
Kalau makan masih bisa saya tahan-tahan sedikit. Begitu juga kalau minum. Tapi kalau itu yang lainnya, saya susah menahannya. Terutama waktu saya muda, apalagi pergi misalnya ke Sidrap bermalam 7 hari. Ya. Jadi memang penting sekali. Tetapi saya lihat tadi kebutuhan pokok manusia hanya 3: minum, makan, dan atau sampan dan pangan dan papan. Saya bilang kenapa ini tidak termasuk al-jima'? Ternyata karena kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala tidak kasih masuk itu kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasar manusia. Karena kalau misalnya hanya mengatakan puasa hanya membatalkan, yaitu tidak terpenuhinya sandan dan pangan, maka yang belum pernah kawin tidak ada masalah. Tidak ada masalah lagi, karena memang belum kebutuhannya, meskipun dibutuhkan. Ya. Jadi itulah seorang pemimpin bisa belajar dari ajaran puasa, yaitu kalau mau melarang sesuatu, larang dulu yang paling disuka karyawan. Karena kalau itu bisa terkendali, insya Allah yang lainnya pun bisa terkendali. Lalu kaitannya dengan sahur. Sahur itu meskipun bukan menjadi rasanya puasa, tapi Nabi sangat menganjurkan agar supaya sebelum melakukan puasa harus kita sahur. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan apa? As-suhuru barakah. Dengan sahur itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Padahal tidak sedikit orang lebih mementingkan tidur daripada sahur. Ada teman saya dulu di IAIN Alauddin, sepanjang tahun dia tidak pernah sahur, yang penting minum susu. Ya. Jadi jangan ketawa lagi karena saya suka susu, bukan. Artinya dia lebih senang tidak makan, minum, tapi cukup dengan minum susu. Ya. Ya. Jadi sahur ini tidak boleh disepelekan. Mengapa? Ada berkahnya. Tadi saya penasaran apa sih itu berkah-berkahnya sahur. Ternyata kalau kita menelaah secara saksama mengenai berkahnya sahur itu, bukan hanya sekadar makan dan minum, melainkan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mental kita. Dari segi kesehatan manfaatnya yaitu pertama menjaga kesehatan dari normalnya pencernaan. 2, menjaga kesehatan jantung. 3, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berikutnya, mengoptimalkan fungsi otak. Jadi
Kalau memang kita masih ada kesempatan, silakan bersahur. Meskipun kata Nabi setaguk air atau sepotong roti. Itu cukup itu. Nah, jadi dari segi mental, orang yang sahur itu menjadikan dia semakin mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengenyampingkan. Bahkan ada yang bilang kemarin, salah seorang anggota jemaah, saya katanya itu, Pak Dokter lebih suka memberi pakaian daripada makanan. Awalnya saya benarkan, tapi setelah saya analisa dan membaca hikmah sahur, ternyata tidak sedikit, tidak kecil manfaatnya makanan dan minuman itu yang dalam bentuk sahur. Mengapa? Dengan makan dan minum meskipun setaguk air, maka seseorang itu bisa menambah energinya. Artinya apa? Dalam melaksanakan puasa, dia ada kepercayaan diri bahwa dengan setaguk air, dengan sepotong atau sebiji kurma, maka insya Allah saya akan bertahan untuk puasa 1 hari. Nah, kaitannya dengan sebagai ASN, saya kira kita sudah mengalami orang yang lapar atau haus dengan orang yang tidak lapar, pasti produktivitasnya beda. Artinya orang yang tadi sudah sahur dengan makanan atau minuman pasti lebih berenergi daripada orang yang tidak sahur. Itulah sebabnya sehingga saya mengatakan, awalnya saya benarkan pendapat ini, tapi setelah saya menganalisa agak ada kekurangan. Ya, katanya kalau makanan bisa saja jadi kotoran. Iya, setelah kita konsumsi. Tapi hikmahnya atau kegunaan daripada makanan itu sangat besar bagi seseorang. Oleh karena itu saya menghimbau, bukan sebenarnya menghimbau karena memang anjuran, yaitu usahakan semaksimal mungkin makan sahur. Dan sebenarnya itu makan sahur sama dengan Sama dengan buka puasa. Artinya perlu dilakukan. Mengapa? Karena ada orang juga mengatakan, kuat jika Ustaz, kuat Kak. Mengapa? Karena ternyata saya tidak makan sahur, kuat juga, tapi lebih kuat lagi kalau makan sahur. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lebih mengutamakan tidur daripada makan sahur. Demikian barangkali lebih dan kurangnya kan waktunya 7 menit atau 27 menit. Bahkan kalau ada dialog bisa sampai 70 menit, tidak ada masalah. Iya. Mengapa? Karena memang bentuk ceramah kita di sini adalah monolog dan analog. Tergantung dari anunya.
Tergantung kesiapan daripada narasumber dan jamaah. Nah, jamaah itu. Demikian barangkali lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka menerima, maka maafkanlah Engkau. Wahai yang Maha